Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Budi Purwanto di sini di channel Budi Jogja. Transformational Leadership. Kalian pernah dengar istilah itu? Masih bersama saya di sharing-sharing belakang setir. Transformational Leadership. Siapa tokoh transformational leadership yang kita punya di Indonesia? Ada satu yang sangat fenomenal di sekitar 10 tahun yang lalu. Bapak Ignatius Jonan. Beliau adalah mantan dirut PT KAI yang melakukan perombakan besar-besaran di pengelolaan KAI. Dari yang awalnya merugi 85 miliar menjadi untung lebih dari 0,5 triliun. Karena beliau melakukan perubahan yang sangat signifikan terhadap sistem kepemimpinan beliau. Mulai dari perbaikan fasilitas infrastruktur, pengaturan tiketing yang bagus, pembersihan semua hal-hal yang tidak berguna, sampai peningkatan gaji-gaji karyawan, menjadikan keuntungan PT Kereta Api Indonesia meningkat sangat besar. Bapak Ignatius Jonan. Saya mau share mengenai pengalaman saya di 2009. Masih kaitannya dengan PT KAI, transformasinya. Jadi waktu itu saya kerja itu di sebuah perusahaan yang hari Jumatnya itu 2 minggu sekali libur. Jadi saya kerja 9 jam, dari jam 7 sampai jam 5, 2 minggu sekali hari Jumat libur. Nah, waktu itu keluarga saya itu ada di Jogja, saya kerja di Jakarta. Suatu hari Kamis malam, seperti biasa saya ke stasiun Senen. Saya taruh kendaraan saya, motor saya, kemudian saya masuk ke loket untuk beli tiket tanpa tempat duduk. Seperti biasanya saya sudah menjalankan itu selama 1 tahun terakhir dan saya selalu dapat tiket tanpa tempat duduk, karena tiket dengan tempat duduknya itu semua sudah sold out pasti, karena weekend. Malam itu, tiket tanpa tempat duduk itu tidak lagi dijual. Tidak lagi dijual. Mereka hanya menjual tiket dengan tempat duduk. Akhirnya dari petugas loketnya menyarankan, Bapak lebih baik membeli tiket untuk besok pagi pulang ke Jogja, karena kalau malam ini semuanya sudah habis. Sejak saat itu saya melihat perubahan besar sekali di KAI. Pengelolaan kereta api semuanya menjadi lebih rapi, lebih tertib, lebih tertata. Tidak ada lagi yang namanya asongan masuk ke gerbong, tidak ada lagi yang namanya pedagang itu keluar masuk di peron, semuanya tertib. Kemudian setiap stasiun dibuatkan pembatas dinding yang cukup tinggi sehingga hanya orang-orang yang berkepentingan boleh masuk ke stasiun, dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Itu satu. Yang kedua, yang paling utama, fasilitas umum yang berupa toilet, musola, dan ruang tunggu yang dulu itu penuh dengan asongan, penuh dengan kekotoran luar biasa, saat itu saya sudah melihat menjadi sangat bersih. Dan transformasi seperti itu bukan hanya yang terlihat, tapi juga termasuk ke fasilitas-fasilitas yang lain, termasuk kesejahteraan karyawannya. Benar-benar sebuah perubahan yang besar banget dilakukan oleh Pak Ignatius Jonan terhadap industri perkereta-apian Indonesia saat itu. Di buku terbitan Erlangga yang berjudul 10 Tokoh Transformatif Indonesia, paling tidak ada 10 tokoh selain Pak Ignatius Jonan yang memberikan transformasi positif kepada industri ataupun situasi yang ada di Indonesia. Pasti yang satu Pak Jokowi sendiri, diulas di buku itu. Yang kemudian ada Pak Ahok Basuki Cahayapurnama, Pak Anies Rashid Baswedan pada saat memimpin Jakarta, dan pada saat beliau sebagai Menteri Pendidikan. Tri Risma Harini pada saat beliau memimpin Surabaya sebagai wali kota. Kemudian ada juga beberapa nama-nama yang lain. Masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri terkait dengan cara mereka memimpin. Itu tokoh nasional kita. Bagaimana dengan di luar sana? Apakah ada referensi yang bisa kita jadikan sebagai patokan mengenai transformational leadership? Nah, ini menarik teman-teman semuanya. Beberapa minggu yang lalu, saya berkesempatan memberikan ulasan mengenai salah satu tokoh internasional yang bernama Jack Welch.
Ini fotonya. Jack Welch adalah CEO dari General Electric, salah satu perusahaan yang sangat besar dunia. Salah satu perusahaan yang berubah dari perusahaan yang dulunya itu sangat lokal menjadi global, yang awalnya itu sangat birokratis menjadi efektif dan efisien. Dan apa yang dilakukan sama Jack Welch saat itu? Kita bahas satu persatu. Jack Welch memimpin General Electric selama 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu, hal yang mendasar dilakukan sama beliau adalah beliau memangkas kurang lebih 40.000 posisi pekerjaan di General Electric. 40.000. Kemudian beliau melakukan reformasi terhadap birokrasi. Banyak step-step di perusahaannya yang dia pangkas menjadi lebih efisien. Kemudian, pada saat beliau memimpin, Jack Welch memimpin, karyawan itu dilibatkan. Karyawan itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan perusahaan, sehingga memunculkan rasa kepuasan dan kebahagiaan dari karyawan untuk bekerja di General Electric. Nah, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya nilai saham dari General Electric itu meningkat sebanyak 4.000%. 4.000% nilai sahamnya di pasar bursa saham. Dan Jack Welch dianggap menjadi salah satu pemimpin transformasional yang ada di dunia dan sangat beruntung. Kita sudah membahas mengenai tokoh nasional, kita sudah membahas mengenai tokoh internasional yang berpengaruh. Bagaimana dengan tokoh yang lebih lokal nih? Saya sebagai orang Jogja, saya ambil contoh salah satu pemimpin transformasional yang dilakukan oleh tokoh lokal. Siapa dia? Beliau adalah seorang perempuan yang bernama Ibu Sri Mulyani, Direktur Utama PT Janu Putra Sejahtera. Apa yang beliau lakukan? Beliau berhasil menyelamatkan perusahaan yang awalnya hampir bangkrut di masa-masa pandemi menjadi perusahaan yang sangat menguntungkan dan berdiri sampai saat ini. Nah, yang menarik apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah satu, dia memangkas unit-unit usaha yang tidak memberikan profit, dan dia fokus kepada unit-unit usaha yang menguntungkan. Beliau berani memangkas pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting, termasuk merumahkan karyawan yang dianggap tidak melakukan performa kinerja yang baik, memberikan pelatihan-pelatihan, training-training kepada karyawan-karyawan yang punya potensi, sehingga profit perusahaan ikut naik. Jumlah hutang yang diderita pada saat COVID itu mencapai miliaran rupiah. Tapi nilai hutang itu langsung dengan cepat dikembalikan sama beliau dengan transformasi-transformasi yang beliau lakukan di PT Janu Putra Sejahtera. Ya. Kiprahnya seperti apa? Kita dengarkan rekaman beliau ini ya pada saat saya wawancara beliau secara langsung. Kebetulan saya kenal baik dengan beliau dan saya berkesempatan untuk berdiskusi, ngobrol, wawancara beliau. Ini kata-kata beliau. Dengerin. Jadi 2019 itu sebenarnya kondisi perusahaan itu masih berat sekali. Nah, akhirnya 2019 itu krisis, 2020 dihajar sama COVID, makin ini lagi tuh. 2021 itu karena unit yang tak pegang itu selalu subsidi silang ke unit yang satunya bikin rugi itu, aku kan nggak terima. Ini harus diaudit eksternal, aku bilang gitu. Aku posisinya belum take over itu. Terus kemudian diaudit eksternal, ternyata ini boleh dibilang perusahaan boleh dibilang bangkrut, selesai. Akhirnya dia bingung kan, karena pas saat itu kita terbeban utang habis 155 miliar 2021 itu. Akhirnya dia kan ini harus diganti nih orangnya gitu kan. Saya hanya bilang ke ke bosku itu, Pak, nek situ kasih tugas ke saya akan jalankan 100%, tapi pakai versi saya. Yeah, gitu kan. with my style, with my way. Pakai versiku, dan situ nggak boleh intervensi. Semua unit boiler tak tutup, Pak. Unit yang rugi ini tak tutup 100%. Oke. Saat itu juga saya kasih pilihan, karena ini perusahaan jelas tidak bisa jalan kalau kita tidak efisiensi dan tidak berusaha untuk cari terobosan mana yang oke, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya
pas itu yang masih bertahan ini saya kasih pilihan, ini saya harus ngasih keputusan pahit ya, saya bilang gitu. Kita semua gaji saya pangkas 50% saat itu Januari 2020. Termasuk jenengan? Termasuk saya, termasuk yang punya nggak saya gaji selama setahun. Komisaris, direktur, CEO-nya, ownernya nggak saya gaji sama dia. Pasti kan komisaris saat Iya. saya corek. Saya juga ngomong sama dia. 50% ownernya tidak mendapatkan porsi gaji bulanan selama setahun, selama 1 tahun. 2022. Masa itu saya perhitungkan ini kita harus minimal hidup dulu selama 2022. Saya bilang gitu. Wani banget ya. Terus di pihak luar, di eksternal ini kan tekanan luar biasa Pak, karena sudah tahu ini perusahaan harus bangkrut. Akhirnya saya roadshow lah ke supplier ini. Semua tak datang. Saya mau reschedule hutangnya A, B, C, D. Keren. Saya gituin. Terus saya akhirnya dapat kesepakatan, ada yang percaya, maksudnya langsung oke, saya yakin dengan skemanya Bu Sri, saya tambahin pinjaman. Sebenarnya saya sudah kenal The Hus saat itu, investor dari luar. Itu Apa namanya tadi? The Hus. The Hus. Oh, itu pabrik pakan yang baru masuk di Indonesia 2019. Inilah kita bentuk perusahaan baru joinan sama dia. Bagaimana saya harus punya tim yang kuat, aku bilang gitu kan. Dengan orang-orang lama yang tidak bisa ngikut aku minggiro, saya bilang gitu. Makanya saat itu penting banget. Gue nggak mau ikuti struktur luar. Ya, itu tangan besi sih. Keluar, saya bilang gitu. Terus yang ini udah ini Mbak itu bisa diseleksi aja nanti dimasuk tempat. Enggak, saya bilang gitu. Semua yang ditutup, semua dikeluarin, saya bilang gitu. Mending kita modal pesangon tapi kita tidak ada penyakit lama, orang Betul. lama, saya Oksigen gituin kan. hilangi kabeh. Kita aku dapat orang baru dan orang yang tersisa itu benar-benar orang yang memang Mau kerja. dan loyal sama Etosnya perusahaan. tinggi. Gue investor, akhirnya dia invest lagi 120 miliar. Nah, itu dengan iming-iming ya itu tadi, Bu Sri ini bisa handle orang sampai level bawah untuk bisa bagaimana bisa bekerja on the track. Oke. Nah itu dia ngakuin itu gitu loh sampai detik ini. Jadi akhirnya dia mau itu, nah akhirnya Janu kan lama-lama bisa kepercayaan di luar itu bisa jalan. Ya. Kemudian di level tim yang orang-orang lama itu sudah mau ritmenya, oh saya Bu Sri itu sebenarnya maunya seperti apa tahu. Arahnya ternyata kok iya bener gitu loh. Jadi sekarang posisi sekarang itu anak-anak yang di level GM ke bawah itu sudah tahu, oh Bu Sri itu maunya begini, perusahaan maunya sekian gitu. Makanya dari 2022 2023 itu karena saya lihat kondisi perusahaannya sudah mulai agak membaik, gajinya tak balikin. Oh, jadi yang turun 50% saya balik lagi. Balik normal. Pak Singgih juga bosnya mulai gajian lagi. Oh, keren. Saya gituin. Terus tapi menyenangkan menurutku. Terus akhirnya kan saya susun karena sudah tim-tim sudah oke, ini aku pas anak-anak ini yang memang nanti mau saya kasih lebih kayak gitu. Akhirnya saya susun ribet apa tuh format ribet anak produksi itu luar biasa kayak gitu, dan itu mau mengikat mereka benar. Nasib sing 150 miliar utang tadi gimana? Ya akhirnya saya harus schedule apa yang terjadi 2024 awal. Tinggal 60 sama 15-an, tinggal 75 miliar. Dari 150 miliar. Padahal tapi ini kan tadi ada tambahan suntikan dana. Jadi, itu beda ya. Suntikan dana itu tak pakai muter. Tapi muter usaha otomatis kan ada lebih. Iya. Lebihnya ini yang tak pakai buat nyicil. Nah, jadi selama 2022, 2023, 2024 sampai sekarang itu saya belum expand sama sekali. Karena saya mau beresin utangnya dulu. Wah, yang ngerasiin jero saya. Saya bersihin itu. Nah, ya dari dapat plus berapa itu saya masukin. Itu bisa senilai segitu. Sebenarnya profitnya gede banget sebenarnya. Memang di ayam itu luar biasa. Profitnya gede banget, cuma karena wes jero ya. Nah aku bilang, aku mbok kasih perusahaan modalnya 0 saja itu masih bisa, saya bilang gitu. Nah ini kan modalnya minus. Iya, minusnya sakole, 1,5 miliar itu dong. Level Jogja, artinya iya itu termasuk yang paling gede tuh untuk bisnis yang itu paling gede kan, Janu Putra. Iya. Di industri itu kayak ning sarung tangan Jogja yang gonku yang paling gede, tapi jadi memang biasanya putaran poultry di Indonesia itu satu hari itu 1,5 teo putaran bisnis poultry tok ya di Indonesia. Oke, Jogja piro porsinya berapa tuh? Jogja itu ya sekitar 500 sampai 500-an ada kayaknya. Ada berapa
berapa industri yang sama untuk di Jogja dan di Indonesia? Ada WMU itu tuh makmur, tapi Wih, sekarang kan kolab. Oke. Terus ada Malindo Malindo pernah dengar? di Wonosari. Terus nek layar-layar mah banyak. Yang tetap skalanya di bawahnya. Kecil karena mereka nek Janu kan sudah karena integrator kayak integrator kecil lah ya. Nah, kita targetnya jenengan ngerampung ke hutang dan mulai profit lagi benar-benar iso tinggal ekspansi itu berapa lama targetnya jenengan? 2025 itu rampung. Jenengan ngambilnya 2021 dan Atau- jadi 2022 mulai 23 mulai ada 2023 profit. mulai no profit ning digo nutupi 24 itu Masih sama mungkin? sama dan 25 itu harusnya rampung. bener-bener terus Plan bener-bener saya tuh. mulai selari. Oke, berarti nera berarti satu melakukan penggantian pojok pimpinan. Yang ini yang kedua melakukan restrukturisasi. Dua itu melakukan pemangkasan. Dua itu melakukan penutupan unit usaha yang tidak menguntungkan plus ditambahi dengan melepas 80% karyawan di unit itu. Ya. Terus kemudian melakukan restrukturisasi pinjaman kerjasama dengan investor Untuk menarik investor dari untuk luar. menarik investor luar. Terus apalagi tadi? Yang terakhir, misalnya tak poin-poin kan tadi, Terakhir ya sudah saya. udah kan? Terus apa yang manajemen yang lebih baik? Oh iya, Manajemen lebih karena baik. kan nek pelihara ayam itu indikatornya performan. Performan ayamnya baik ya pasti profit. Jadi kan transformasional banget. Oke, selain keuntungan finansial tadi yang bisa mengurangi hutang yang segitu banyaknya, hal positif lain yang Janu di luar masalah keuangan. Bagaimana saya bisa merubah orang-orang lama yang tersisa itu ngikutin pola kita dan satu visi gitu loh. Mau. Dan mau. Nah ini kan aku sama situ tuh statusnya sama, cuma aku penentu kebijakan, situ pelaksana kebijakan gitu kita. Buat tim terus apa nih? Lebih teratur, Pasti. lebih documented. Ya pasti. Aku pernah ngerasain di posisimu, Iya, saya iya, bilang iya. gitu. Jadi nek kowe ngapusi aku pasti tahu, saya bilang gitu. Aku pernah jadi anak kandang, aku pernah jadi SPV, aku pernah jadi HDC, saya bilang gitu. Iya, iya, iya. Dan aku pernah jadi manajer kandang. Misalnya jadi breeding broiler mau bohongin aku, wis keloco aku sampai bilang gitu. Tapi yang utama itu gini Pak, sih tak rasa gitu ya. Nek kita punya tim yang kuat itu ternyata eksternal itu juga sangat mempercayai dan yakin naruh duit di kita. Iya. Itu yang tak ada. Jadi jenengan melakukan apa yang terkait dengan sistem? Apakah jenengan mereview semua dokumen yang Ya, ada, review saya rubah semua, semua, ya. rubah. Jadi Mulai SOP proses. saya benerin semua. Saya pas itu 2021 itu langkah saya pertama saya keluarin dulu Juni-Juli kan saya tutup dulu nih setengah tahun saya beresin itu di luar. Ada saya tim audit, tim legal sama HRD kan jalan nih. Saya sendiri di sini saya jalan untuk beresin jobdesk, SOP, instruksi kerja. Jenengan or your team? Saya dan timnya HRD. Jenengan ngelit Nah, saya langsung. Karena saya yang tahu jalurnya kan karena saya pernah ngalamin jadi anak kandang tadi. Iya. Jadi saya tahu anak kandang itu harus kerja seperti apa toh, SPV harus kerja seperti apa toh, manajer seperti apa. Jadi saya susun ulang semuanya. Saya ingin jumlah karyawan berapa? Sekarang ini 1048-an. 1048. Oke. Nah itu teman-teman sharing dari saya mengenai transformational leadership. Masih banyak banget materi yang akan saya share di sharing-sharing berikutnya. Tetap tungguin, ikutin update-update dari channel ini. Sampai ketemu dengan saya di tema-tema berikutnya. Masih tetap di sharing-sharing belakang setir.